Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan sehat semuanya, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, tetap semangat belajarnya. Sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan pembelajaran daring karena ya masih pandemi dan sekarang masih PPKM di Banjarmasin. Gue harap kalian tetap semangat belajarnya. Semangat terus belajarnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jadi pertemuan kita pada hari ini itu terdapat pada buku halaman 11 dan 12. Jadi silakan kalian buka buku kalian di halaman 11 dan 12. Baiklah, di situ ada al-mufradat, al-asma'u. Yang pertama itu ada battotun, yang artinya angsa atau bebek atau itik. Sulohfatun, kura-kura. Juz'un, bagian. Safinatun, kapal. Wasatun, tengah. Gusnun, dahan atau ranting. Famun, mulut. Jawun, udara atau cuaca. Ajibun, keajaiban. Terus yang di bawahnya al-af'alu. Nazara, melihat. Jaffa, kering. Asya, hidup. Akhadha, mengambil. Hamala, membawa. Qobado, menggenggam. Toro, terbang. Rodda, mengembalikan. Mata, mati. Jadi lanjut kita ke halaman 12. Situ al-qiraah. Jadi kita di sini membaca. Jadi di situ ada cerita tentang 2 ekor angsa dan kura-kura. Al-battotani was-sullahfatu. Yang artinya 2 ekor angsa dan kura-kura. Al-battotani was-sullahfatu. Lanjut kita masuk ke paragrafnya langsung ya. An-nahru sogirun was-sullahfatu waqifatun amaman nahri tanzuru ilaihi ma'un nahri qalilun wa qad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Nah, artinya suatu hari di sebuah sungai kecil ada seekor kura-kura sedang berdiri di depan sungai dengan melihat ke arah sungai, sedangkan air sungai sedang kecil, bahkan sebagian besar dari sungai itu mengering. Lanjut, nazarat sullahfatu ila syajaratil lati bijawarin nahri faro'at battotaini fawqa syajarati. Kura-kura itu melihat ke arah pohon yang berada di samping sungai kecil. Ia pun melihat 2 ekor angsa sedang bertengger di atas pohon. Faqalat lahuma maza sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri. Faqalat ahadul battotaini assalamu alayka ayyatuhas sullahfatu innana zahibatani ila makanin akhar. Faqalat lahumas sullafatu inni kasafinati la astati'u an aisha bidunil ma'i khuzani ma'akuma barakallahu fikuma. Nah, artinya lalu si kura-kura berkata kepada kedua angsa tadi, apa yang akan kalian berdua lakukan setelah air sungai mengering? Lalu 2 ekor angsa itu pun berkata, assalamualaikum wahai kura-kura, kami berdua mau pergi ke tempat lain. Lantas si kura-kura berkata kepada mereka, saya ini Laksana sebagai
perahu, kapal yang tidak akan bisa hidup tanpa air. Tolong bawa saya ikut bersama kalian berdua. Semoga Allah memberkati kalian. Lanjut lagi. Faqala ahaduhuma sanahmiluka ma'ana iqbidi ala wasati hadzal ghusni bafamika wasanatiru bika fil jawi wa iyyaki in sami'tin nasa yatakallamuna antaruddi alaihim. Nazaran nasu faqalu syai'un ajibun battotani tahmilani sulahfatan. Nah, artinya dua ekor angsa tadi pun menjawab, baiklah, kami berdua akan membawamu. Silakan kamu gigit di tengah ranting pohon ini dengan gigimu, lalu nanti kami akan terbang dengan menggigit dua sisi ranting pohon ini di udara. Namun kamu harus hati-hati. Jangan sekali-kali kamu berbicara satu kata pun jika ada orang manusia yang berkomentar melihat kita nanti. Mereka pun terbang, dua angsa terbang bersama seekor kura-kura tadi. Nah, manusia pun melihat kejadian aneh itu. Ada seekor kura-kura diterbangkan oleh dua angsa dengan menggigit di dahan pohon. Mereka yaitu manusia itu pun berkata, sungguh aneh, ada dua angsa membawa seekor kura-kura dengan diterbangkannya. Lanjut. Fallama sami'at as-sulahfatu zalika fatahat fammaha wa qalat a'manallahu a'yunakum ayyuhan nasu. Falamma fatahat famaha faqa'at 'alal ardi wa matat. Nah, artinya lalu ketika si kura-kura mendengar komentar manusia yang melihatnya tadi, ia pun membuka mulutnya lantas berkata, semoga Allah membuat mata kalian buta, wahai manusia. Lalu ketika maksudnya si kura-kura membuka mulutnya berbicara, itu pun jatuh ke tanah dan mati. Nah, jadi itu artinya dari al-batotani was-sulahfatu, dua ekor angsa dan kura-kura. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah atau cerita pendek ini tentang dua ekor angsa dan kura-kura ini adalah bahwasanya alangkah bagusnya jika seseorang itu sedikit bicara, karena barang siapa yang banyak bicaranya maka semakin banyak salahnya, dan siapa yang sedikit bicaranya maka sedikit salahnya. Nah, jadi itu tadi pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut. Bagaimana tanggapan kalian untuk pembelajaran hari ini? Jadi kita di sini hari ini tuh cuma kita membaca cerita. Jadi silahkan kalian membaca di rumah, pahami dari cerita tersebut, ambil pelajaran yang bisa diambil. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita untuk pada hari ini. Dan pembelajaran hari ini tuh merupakan pembelajaran akhir dari pertemuan kita. Hari ini merupakan hari terakhir Ibu ngajar di kelas ini.
dengan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Arab. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya. Ibu mohon maaf apabila selama proses pembelajaran Ibu beberapa minggu yang lalu terdapat ada salah kata atau apa. Ibu mohon maaf. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Hamasah artinya semangat. Baiklah, Ibu mohon undur diri untuk hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.